Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Bomber tempur, atau juga kerap disebut sebagai pembom taktis, atau interdictors, atau strike fighters, atau juga ground attack aircraft. Pesawat ini berbeda dengan tipe multi-role, yang bisa digunakan untuk menyerang wilayah laut, darat, dan udara. Dan juga berbeda dengan tipe air superiority, yang lebih menitik beratkan kepada kemampuan pertempuran udara, atau dalam kata lain, yang ditugaskan untuk memangsa pesawat lain di udara. Pesawat pembom tempur atau pembom taktis dibangun untuk menyerang target musuh jauh di belakang garis depan. Pesawat ini biasanya menyerang konvoi pasukan, sehingga memperlambat pasukan musuh dan pasukan untuk mencapai garis depan. Dan ini yang beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh pembom taktis Su-24 Vencer milik Suriah kepada pasukan konvoi logistik Turki di darat yang akan menuju pasukan garis depan. Pesawat pembom tempur ini terkadang terkait dengan pesawat tempur superioritas udara dan juga jet tempur multiperan. Namun, penekanan mereka difokuskan pada peran ground attack. Tapi, di sebagian besar dari pesawat-pesawat ini juga memiliki kemampuan tempur udara ke udara. Pesawat-pesawat ini biasanya memiliki kemampuan jarak jauh hingga dapat beroperasi dalam jarak yang jauh dari basisnya. Kali ini kita akan membahas 10 pesawat serang darat atau pembom taktis terbaik yang ada di dunia saat ini. Daftar ini didasarkan pada gabungan skor persenjataan, jangkauan, kecepatan, teknologi, dan beberapa faktor lainnya. Semua pesawat yang disebutkan di sini sangat kuat dan menghancurkan. Analisis ini didasarkan pada spesifikasi, data yang tersedia, dan perbandingan teknis. Pelatihan pilot juga penting, karena kinerja pesawat sebenarnya tergantung dari kinerja pilot atau the man behind the machine. Satu, F-15E Strike Eagle, Amerika. F-15E Strike Eagle awalnya dikembangkan McDonnell Douglas, bahkan sebelum ada permintaan. Pesawat dua kursi ini merupakan evolusi dari pesawat superioritas udara F-15 Eagle. Pesawat ini muncul pada tahun 1980-an dan dipandang sebagai pengganti F-111. Pesawat operasional pertama dikirim pada tahun 1989 yang disebut sebagai Strike Eagle. Meski nama ini tidak diadopsi secara resmi dan kerap tetap menggunakan julukan Eagle seperti pendahulunya. Pesawat ini membuat debut tempurnya saat Operation Desert Storm dan terbukti luar biasa dalam aksinya di medan perang itu dan diteruskan di berbagai perang lainnya. F-15E digunakan oleh Angkatan Udara Amerika. Pada 2014, US Air Force mengoperasikan lebih dari 200 unit pesawat tempur ini. Pesawat ini juga diekspor ke Arab Saudi dengan kode F-15S, Israel dengan kode F-15I, Korea Selatan dengan kode F-15K Slam Eagle, dan Singapura dengan kode F-15SG. F-15E memiliki avionik dan peralatan yang berbeda dari pesawat tempur F-15. Pesawat ini dilengkapi dengan pod penargetan dan peralatan serangan darat khusus lainnya. Operator sistem senjata ada di kokpit belakang. Pesawat ini bisa membawa bahan bakar yang cukup banyak, yakni 10.400 kg, serta bisa ditambah dengan bahan bakar eksternal. Strike Eagle dapat membawa berbagai rudal udara ke darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, bom, termasuk nuklir, dan amunisi yang dipandu. F-15E juga mempertahankan kemampuan udara ke udara dan dapat membawa rudal udara ke udara yang sama dengan pesawat tempur superior F-15. F-15E memiliki kecepatan maksimum lebih dari 2.655 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 18,2 km dengan jangkauan sekitar 2.500 km. Jika diperlukan, F-15E bisa dioptimalkan sebagai pesawat tempur superioritas udara. Dua, Sukhoi Su-34, Rusia.
Su-34 dibangun untuk menggantikan Su-24 dan masih menjadi keturunan dari pesawat tempur superioritas udara Su-27. Pesawat serang ini mudah dikenali dengan kokpit side-by-side dan hidung mirip itik. Perkembangan pesawat ini sempat berjalan lambat karena keterbatasan dana. Pertama kali diterbangkan pada tahun 1990 dan tahun 1995, sebuah pesawat produksi prototipe berhasil dibuat. Su-34 masuk layanan Angkatan Udara Rusia pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, Angkatan Udara Rusia mengoperasikan 76 unit pesawat serang ini. Dikabarkan Rusia ingin memiliki setidaknya 200 unit interdictors ini untuk menggantikan Su-24S yang menua. Su-34 diusulkan untuk diekspor, namun sejauh ini Rusia belum menerima pesanan secara resmi. Pesawat ini memiliki 10 cantelan di underwing dan underfuselage untuk berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara, udara ke permukaan, anti kapal, dan anti radiasi. Su-34 biasanya membawa 4.000 kg senjata, namun kapasitas maksimumnya adalah 8.000 kg. Fitur yang tidak biasa dari Su-34 adalah radar yang menghadap ke belakang dan dapat meluncurkan rudal udara ke udara saat dikejar pesawat musuh. Dan karena kemampuan ini, pesawat ini mendapatkan julukan fullback. Kokpit dan beberapa komponen, serta sistem penting lainnya berlapis baja. Pesawat ini dilengkapi dengan alat penghitung elektronik yang komprehensif. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 1.900 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 14 km. Pesawat ini memiliki jangkauan maksimum sekitar 2.000 sampai 2.500 km, tergantung pada beban senjata. Su-34 juga bisa membawa peralatan peperangan elektronik atau bot pengintai. Pesawat ini juga digunakan untuk melayani peran pencegat berat, pengintaian, dan peperangan darat. Pesawat yang oleh NATO disebut sebagai fullback ini juga telah terbukti di medan perang dengan melakukan debut di Perang Suriah. Mereka dikabarkan sukses menghancurkan ratusan target ISIS di wilayah tersebut. Tiga, Panavia Tornado, Jerman, Italia, dan Inggris. Meski sudah cukup tua, Interdictor Strike atau IDS Tornado tetap menjadi salah satu pesawat serangan darat paling penting di Eropa. Berbagai versi serangan, pengintaian, dan pertahanan dari pesawat ini telah memainkan peran utama dalam berbagai operasi militer. Pengembangan Tornado dilakukan oleh Inggris, Jerman Barat, dan Italia mulai tahun 1968 dengan penerbangan pertama prototipe pada tahun 1974 dan pengiriman pertama ke layanan dimulai tahun 1979. Hampir 1.000 unit pesawat ini dibangun sampai produksi berhenti pada tahun 1998. Saat ini, pesawat ini terbang dengan ketiga negara yang mengembangkannya, kecuali Inggris yang sudah memensiunkannya. Arab Saudi adalah satu-satunya konsumen ekspor dan mengoperasikan 82 unit pesawat ini. Pesawat IDS Tornado terus ditingkatkan dengan berbagai sistem baru dan senjata baru. Tornado ditugaskan dalam bentuk serangan interdiksi atau serangan darat jarak jauh konvensional. Juga memiliki misi khusus yang terdiri dari serangan maritim dan pengintaian pertahanan udara. Pesawat ini dapat membawa hingga 9.000 kg persenjataan, termasuk rudal jelajah, rudal udara ke darat, rudal anti-tank, bom dipandu laser, rudal anti kapal, dan rudal anti radiasi. IDS Tornado memiliki kecepatan maksimum 2.236 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 15 km. 4.
FA-18EF Super Hornet Amerika. FA-18EF Super Hornet adalah pesawat tempur berbasis kapal induk yang dibangun Amerika. Dan versi Super Hornet 2 kursi disebut FA-18F dan versi kursi tunggal disebut FA-18E. Antara FA-18E dan FA-18F pada dasarnya mirip dan memiliki peralatan identik dan kemampuan yang hampir sama. Yang membedakannya hanyalah jumlah kursi pilotnya saja. Pesawat ini beroperasi dengan Angkatan Laut Amerika dan Korps Marinir Amerika dan diekspor ke Australia. Sedangkan F-18 lain milik Australia adalah tipe Hornet biasa, bukan Super Hornet. FA-18F dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika dalam serangan malam dan berperan sebagai controller udara. Pesawat 2 kursi ini juga bisa digunakan untuk pelatihan pilot. Beberapa pesawat FA-18F dilengkapi dengan sensor dan bisa juga digunakan untuk pengintaian. Dan ada yang memang dikhususkan untuk peperangan elektronik dengan nama EA-18G Growler yang berbasis dari bodi F-18. Pesawat ini bisa membawa lebih dari 7.000 kg persenjataan yang terdiri dari berbagai rudal udara ke darat, udara ke udara, anti kapal, dan anti radiasi. Super Hornet juga bisa membawa bom dipandu laser, konvensional, dan nuklir. FA-18EF memiliki kecepatan maksimum 1915 km per jam dan bisa mencapai ketinggian sekitar 15 km, serta jangkauan maksimumnya adalah 2.350 km. 5. Su-24 Rusia. Meskipun usianya sudah tua, Su-24 tetap merupakan pesawat tempur serangan darat yang kuat dengan kemampuan serangan presisi yang nyata, dengan sayap ayunan geometri variabel dan kokpit side-by-side. Su-24 tidak dapat dibandingkan dengan General Dynamics F-111 Amerika, karena pesawat ini tidak pernah dimaksudkan atau digunakan sebagai pembom strategis. Su-24 lebih setara dengan Tornado. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1970 dan memasuki layanan garis depan Rusia pada tahun 1973. Su-24 asli tidak pernah semampu pesawat tempur barat, juga avioniknya tertinggal dan tidak dapat diandalkan. Versi perbaikannya, Su-24M adalah pesawat yang jauh lebih baik dan diadopsi pada tahun 1986. Dan kemampuan Su-24 yang diragukan untuk peperangan modern saat ini memang terjawab dengan jatuhnya beberapa pesawat ini di medan perang Suria. Tapi memang di masa 70-90-an, pesawat ini tetaplah menakutkan. Total produksi keseluruhan pesawat ini mungkin antara 900-1.200 pesawat, sampai produksinya berhenti pada tahun 1993. Pesawat ini telah diekspor ke sejumlah negara dan telah terlibat dalam berbagai pertempuran selama Perang Soviet di Afghanistan dan beberapa konflik militer lainnya. Pesawat ini bisa membawa hingga 8.000 kg persenjataan dengan membawa berbagai rudal udara ke darat, rudal anti kapal, dan anti radiasi. Pesawat ini juga bisa membawa bom dipandu laser dan bom konvensional. Pada beberapa versi Su-24 dirancang untuk membawa bom nuklir. Su-24 memiliki kecepatan maksimum 1.320 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 17 km, serta memiliki jangkauan sekitar 1.200 sampai 2.500 km, tergantung pada beban senjata. Meski dioptimalkan sebagai pembom supersonik, pesawat Su-24 juga dimaksudkan untuk memiliki peran sekunder sebagai pesawat pengintaian. 6. JH-7 Cina. JH-7 adalah pesawat tempur maritim Cina dan dikenal sebagai Weibao atau Flying Leopard.
sudah dalam pembangunan sejak pertengahan 1970-an untuk memenuhi persyaratan dari Angkatan Udara Cina dan Angkatan Laut Cina untuk pencegat segala cuaca. Meskipun prototipe pertamanya dilaporkan pertama kali terbang pada tahun 1988, program ini terganggu oleh masalah teknis sepanjang tahun 1990-an. Pada tahun 2014, total 240 unit pesawat ini diproduksi. Sebanyak 120 unit atau setengahnya dari total pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Cina. Dalam desainnya, JH-7 menyerupai CPK Jaguar. Pesawat penyerang ini memiliki beragam sistem dan peralatan yang dikembangkan di dalam negeri. Mesinnya adalah turbofan Rolls-Royce yang diproduksi dengan lisensi. JH-7 bisa membawa 9.000 kg senjata, termasuk rudal anti kapal, rudal anti radiasi, dan rudal udara ke udara. Bisa juga membawa berbagai bom, termasuk yang dipandu laser dan satelit guided missile. Kinerja JH-7 mendekati IDS Tornado, meski dengan muatan yang lebih sedikit, tapi mempunyai jangkauan yang lebih jauh. JH-7 memiliki kecepatan maksimum 1.800 km per jam, dan bisa mencapai ketinggian 15,6 km. Jangkauannya sekitar 2.000 km, tergantung beban senjata dan bahan bakar eksternal. Tujuh, Mirage 2000D atau N, Perancis. Mirage 2000D dan 2000N dikembangkan dari Mirage 2000. Pembom taktis ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1986. Sebanyak 86 Mirage 2000D dan 77 Mirage 2000N diproduksi. Mirage 2000D adalah pesawat pembom tempur jarak jauh, sedangkan Mirage 2000N adalah versi serangan nuklir. Pesawat ini membawa satu rudal nuklir 150 atau 300 kiloton. Mirage 2000D membawa rudal nuklir di hardpoint tengah, namun 2000D membawa persenjataan yang lebih beragam. Pesawat ini bisa membawa sekitar 5.000 kg persenjataan, termasuk berbagai rudal dan bom udara ke permukaan. Kedua pesawat ini bisa membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri. Pembom taktis ini memiliki kecepatan sekitar 2.330 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 18 km. Jangkauannya sekitar 1.500 sampai 1.800 km, tergantung muatan senjata dan bahan bakar eksternal. Delapan, Mitsubishi F2, Jepang. Mitsubishi F2 adalah pesawat dukungan udara jarak dekat dan pesawat anti kapal Jepang yang didasarkan pada F-16J Fighting Falcon. Pesawat ini diadopsi pada tahun 2001 dengan produksi berhenti pada tahun 2011. Saat 94 unit pesawat ini berhasil dibangun. Di Jepang, awalnya pesawat ini digunakan untuk peran dukungan tempur. Namun, pada tahun 2005, direklasifikasi oleh Kementerian Pertahanan Jepang sebagai pesawat tempur multiperan dengan tugas utama sebagai serangan darat. F2 memiliki 11 hardpoint yang tersedia untuk berbagai senjata, termasuk rudal anti kapal ASM-2 sebagai salah satu senjata utamanya. Juga dapat membawa berbagai bom konvensional dan berbagai rudal udara ke udara. Memiliki beban senjata maksimal lebih dari 8.000 kg. Mitsubishi F2 memiliki kecepatan maksimum 2.100 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 18 km. Memiliki daya jelajah sekitar 1.700 km tergantung dari beban senjata. F2A adalah single seater, sedangkan F2B adalah twin seater, digunakan untuk pelatihan.
9. Sepekat Jaguar, Perancis dan Inggris. Sepekat Jaguar adalah pesawat yang dibangun Perancis dan Inggris dan diadopsi pada tahun 1973. Namun, Jaguar Perancis dan Inggris sekarang sudah pensiun. Dan satu-satunya operator pesawat ini adalah India. Jaguar bisa membawa 4.500 kg persenjataan pada 5 hardpoint-nya dan dapat membawa berbagai kombinasi rudal udara ke darat, rudal anti radiasi, rudal udara ke udara, bom, termasuk nuklir, dan pod dengan roket. Pesawat ini juga bisa dipasang dengan pod elektronik, pod pengintai, pod penargetan, atau tangki bahan bakar eksternal. Jaguar memiliki kecepatan maksimum 1.700 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 14 km. Jarak jangkauannya sekitar 1.700 km, tergantung muatan senjata dan bahan bakar eksternal. Sepuluh. AMX, Brasil dan Italia. AMX adalah pesawat serbaguna, digunakan untuk serangan darat, dukungan udara jarak dekat, dan pengintaian. Pesawat ini dikembangkan oleh AMX Internasional dan hasil kerjasama Brasil bersama Italia. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1984 dengan desain yang relatif canggih dan hemat biaya. Italia memesan 187 unit pesawat ini dan Brasil 79 unit. Pesawat operasional pertama dikirim pada tahun 1989. Pesawat ini bisa membawa hingga 3.800 kg persenjataan pada 5 hardpoint eksternalnya, termasuk membawa rudal udara ke darat, rudal anti radiasi, bom konvensional, dan bom yang dipandu laser, pod dengan roket, dan juga bisa membawa rudal udara ke udara untuk pertahanan diri. AMX memiliki kecepatan maksimum 1.050 km per jam dan bisa mencapai ketinggian 13 km. Memiliki jangkauan sekitar 1.800 km, tergantung muatan senjata dan bahan bakar eksternal. Ada juga versi 2 kursi dengan tujuan fungsi sebagai pesawat latih. Dalam peran pengintai, AMX dapat membawa pod foto eksternal atau inframerah. Mana yang menjadi favorit Anda?